Dari aku dulu. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Ibu Ega. Sebenarnya perkenalkan kami perwakilan mahasiswa PDKOT Jakarta 2024 untuk memenuhi mata kuliah studi sosial di semester 3. Jadi sebenarnya perkenalkan saya akan mewawancari Ibu pada hari ini. Saya Erika dan juga rekan saya Rahma Mariana. Jadi di sini kami akan melanjutkan total tuh 4 sub pertanyaan yang berkaitan dengan konsep studi sosial untuk anak usia dini, terutama anak ibu. Boleh anak yang 3 SD ataupun anak yang TK. Karena 3 SD itu masih termasuk anak usia dini juga, masih kelas awal. Yang 3 SD umurnya berapa ya Ibu? Berarti 9 ya? Ya, masih cangkuk terakhir. Sampai 8 terakhir. Ini tuh masih kelas awal. Ya, Kalau gitu tanpa berlama-lama saya akan mengajukan pertanyaan langsung ya. boleh. Yang pertama itu kesulitan ataupun hambatan anak. Nah, yang pertama itu menurut Ibu kesulitan sosial apa yang paling sering dialami oleh anak Ibu di lingkungan sekitar? Kalau untuk Kela ya, baru belum tahun ke-7, mungkin awal-awal dia pemalu. Nah, tapi ketika nanti diajak sama kakaknya, terus baru ketemu teman-temannya, nah udah mulai rame, udah mulai bisa menyelesaikan diri akhirnya. Gitu. Jadi memang kadang anak usia dini itu perlu kita dorong, ayo main nggak apa-apa gitu, karena mereka kepercayaan dirinya yang perlu kita tumbuhkan, biasanya kayak gitu kan. Berarti emang harus ada dorongan terlebih dahulu ya? Betul. Baik, selanjutnya itu apakah anak Ibu sering mengalami penolakan Bu dari teman sebaya ataupun kesulitan dalam beradaptasi? Kalau sekarang mereka malah alhamdulillah supel banget Kak gitu. Jadi kadang misalnya pun main di playground ya, nanti nggak lama Bun aku dapat teman baru gitu. Jadi alhamdulillah kalau untuk hambatan itu tidak ada. Baik, selanjutnya bagaimana anak biasanya bereaksi ketika menghadapi konflik dengan teman, misalnya saat berebut mainan ataupun tidak mau berbagi dengan teman? Pernah atau tidak pernah? Biasanya kalau anak usia masih 3-4 tahun itu masih egosentris. Nah memang masih itu Kak biasanya ya sama teman. Tapi setelah usia makin ke atas ya, nanti kan kita kasih pengertian dan alhamdulillah mereka juga mudah gitu dikasih pengertiannya. Jadi kalau sekarang alhamdulillah udah nggak ada. Kalau mereka misalnya ada konflik bisa menyelesaikan sendiri gitu sama temennya. Jadi dia tahu. Jadi kita gantian aja. Misalnya sama sepupunya nih suka gitu kan mainan baru. Oh yaudah kita gantian aja ya Bi katanya kayak gitu. Aku duluan ya, kamu habis ini. Gitu kan. Jadi menyelesaikan konflik secara mandiri ya Bu? Betul. Oke, baik. Selanjutnya lanjut ke faktor penyebab kali ya. Di pertanyaan pertamanya itu menurut Ibu ada nggak sih faktor yang paling mempengaruhi kesulitan sosial anak? Misalkan pasti kan anak tuh ada kalanya mengalami kesulitan beradaptasi lah di awal-awal, entah itu tadi yang pemalu atau gimana. Nah, ada nggak sih menurut Ibu itu penyebabnya tuh karena apa ya kalau kayak gitu? Kalau bisa misalnya pemalu gitu ya, karena memang kita jarang mengajak dia berinteraksi. Nah anak itu kan dari sebelum TK ini PAUD. Sebenarnya PAUD itu bukan untuk dia belajar Kak, PAUD itu untuk dia interaksi sosial supaya dia tidak malu. Karena kalau di rumah sama kita aja, walaupun punya kakak ya, kakaknya kan sekolah SD SMP, nah itu kurang karena kan sosialisasi minimal 2-3 orang ya. Nah jadi memang pertama itu saya masukkan ke PAUD untuk sosialisasinya. Setelah itu baru kita ke TK, karena TK kan mulai pengenalan huruf dan lain-lain untuk persiapan ke SD. Iya, jadi bagaimana kita nyiapin anak itu dari fase tumbuh kembangnya, yang dari mulai usia prasekolah gitu nanti sampai untuk ke SD-nya. Oke, baik. Nah, lanjut. Menurut Ibu, apakah pola asuh orang tua berpengaruh terhadap kemampuan anak dalam bersosialisasi? Pasti sangat besar ya Kak. Apalagi ibunya yang biasanya selalu setiap hari dirumahkan ya. Saya pun dulu ibu bekerja, lalu memang untuk fokus mendidik anak-anak dulu, saya putuskan akhirnya mendidik mereka dulu. Dan ilmu yang saya punya juga alhamdulillah itu berguna banget Kak. Saya lulusan sarjana psikologi. Memang jadi kita nih perempuan memang harus sekolah tinggi, biar kan untuk apa mendidik anak-anak kita generasi mendatang kan. Jadi memang intinya itu di ibu memang. Dan hari gini kan gampang banget belajar nih Kak, dari website gitu kan ya, Mbak Google lah ya yang lain-lain.
Jadi ilmu parenting itu yang saya pelajari sekarang malah makin banyak loh, gitu ya. Dan itu walaupun misalnya udah jadi ibu nih, tetap gitu kita pelajarin dari mana aja ya kan, seminar atau dari ya di genggaman lah sekarang kayak gitu. Jadi semua tergantung kitanya emang mau atau enggak gitu nah ya. betul Kak. Betul. Nah, menurut Ibu bagaimana peran lingkungan sekitar kayak tetangga ataupun teman anak tersebut ataupun tokoh masyarakat dalam membentuk perilaku sosial anak? Kan biasanya perilaku anak tuh dipengaruhi sama Sama lingkungannya ya. lingkungan, ya betul banget Kak. Di rumah kan kita tanamin dulu nih fondasinya ya. Tapi ketika anak sudah di luar rumah, itu intinya tuh maksudnya di luar kendali kita kan, iya kan? benar. Gimana anak-anak nih, apalagi anakku yang remaja yang di SMP nih ya. Nah itu pertama banget nih Kak ya, kita tanamin dulu mereka di dalam rumah. Mereka harus confident, percaya diri. Karena nanti di luar itu kan banyak banget ya, iya kan ada teman maaf ya misalnya ada kata-kata yang kurang baik, banyak ya Kak ya, betul. Jadi dari rumah kalau aku akan jelaskan, nah nanti di luar rumah tuh banyak hal-hal yang baik sama yang buruk. Kamu harus ikutin yang baik, yang buruk jangan ya. Kalau kamu nggak tahu mana yang baik yang buruk, tanya ke bunda. Kadang ada anak loh yang ngomongnya kurang baik, dia nggak tahu artinya aja loh Kak, kata-kata. Nah bahkan mereka tidak tahu artinya kan kadang. Disitulah peran kita nih Kak akhirnya. Jadi memang aku udah persiapkan, bahkan yang EGRI yang SMP pasti kan ada aja tuh yang misalnya ngajak untuk smoking. Nah itu kan pasti ada. Itu di rumah. Nah saya udah jelasin Kak dari rumah. Jadi saya akan jelasin, Kak nanti kamu akan ada loh teman kamu yang ngajak gini Kak. Gitu. Cara nolaknya saya ajarin juga. Kan pasti mereka dikatain tuh, lo nggak keren, nggak gitu kan ya Kak. Kakak jawab, aduh sorry deh, lo aja deh, gue nggak usah gitu. Terus kakak tinggal. Nah, kayak gitu akan terus ngerayu kamu. Jadi saya kasih faktanya di lapangan gimana gitu. Kalau untuk yang SMP ya, kalau untuk yang kecil-kecil aku kasih tahu. Kadang aku denger nih Kak, misalnya bicaranya apa, nanti di rumah Kela tau nggak tadi itu artinya nggak baik, jadi Kela jangan ikutin ya, gitu Kak. Emang pinter banget, berperan banget soalnya yang di luar rumah. Nah, dari dalamnya kita kuatin dulu. Menurut aku kayak gitu. Oke. Baik Ibu, selanjutnya itu tentang kondisi ideal. Menurut Ibu bagaimana gambaran anak usia dini yang memiliki keterampilan sosial yang baik? Kalau yang baiknya, pertama mereka nggak nempel terus sama kita. Kadang masih ada yang malu nempel sama mamanya gitu kan ya. Terus juga mereka bagaimana cara berinteraksi sama temannya. Kalau anaknya introvert mungkin yang diem aja ya, kan sulit tuh ya Kak memulai pembicaraan. Anak extrovert mungkin lebih mudah. Tapi gimana cara kita untuk memberitahu mereka, ayo main nggak apa-apa kok gitu. Karena awalnya memang ditemenin biasanya. Kadang kita orang tuanya harus mencontohkan ya. Kadang aku ajak misalnya ketemu sama sahabat aku, dia juga punya anak, lagi date lah gitu ya. Ayo ini main sama ini gitu. Jadi memang intinya kita contohkan, lalu kita bukan nasihati ya, kalau anak segini mah kita kasih tahu aja gitu mana yang baik, mana yang buruknya kayak gitu kan. Berarti kondisi idealnya pertama yang jangan terlalu attach ke orang tua gitu ya, dan jangan yang masih malu gitu kan, berani terbuka gitu kan. Benar-benar. Ya. Selanjutnya itu apa harapan Ibu terhadap perkembangan sosial anak di lingkungan sekitar Ibu? Kalau aku intinya anak pertama sudah mulai percaya diri, lalu ketika mereka berteman, berkawan, tahu yang mana yang baik, mana yang buruk. Nah untuk tahu ini kan mereka butuh proses ya Kak, karena contoh-contoh di luar yang baik ada, yang buruk ada. Jadi tugas kita lah mendampingi mereka, bagaimana mereka agar bisa lebih baik lagi dan tahu mana yang baik, mana yang buruk. Terus bertemannya juga supaya bertemannya itu harus gimana sih Bun gitu kan. Misalnya ada teman yang berkatanya kurang baik, aku malah ajarin, kamu bilangin aja kayak kamu ngomong jangan gitu, itu kan kurang baik gitu. Jadi memang itu baik lagi pendampingan kita. Selanjutnya bagaimana seharusnya interaksi anak dengan teman sebaya agar mendukung tumbuh kembang sosial emosional? Memang penting banget anak-anak bersosialisasi, karena bagaimanapun kita makhluk sosial ya. Dan cara kita bagaimana bermasyarakat nanti kan ya dari kecil ini ya kan, gimana cara mainnya. Dan pokoknya kalau untuk anak kecil memang kan nggak bisa dipaksain ya, harus A B harus B.
tetap di pendampingan kita. Nanti pelan-pelan apa yang mungkin kurang kita kasih tahu. Ya pokoknya yang penting kita ya tetap mendampingi. Makanya itu menurut aku penting juga seorang ibu untuk mendampingi anak. Ya karena itu intinya pergaulan. Karena benar kata ibu tadi, fondasi dalam rumah dulu dikuatin baru ya dia dulu gitu. Benar. Selanjutnya kita mulai ke solusi. Apa ada strategi yang sudah dilakukan oleh ibu untuk membantu anak mengatasi masalah sosial? Jadi kan tiap anak biasa punya masalah sosial masing-masing, entah itu gangguan sama teman atau apa. Ada strateginya nggak nih untuk anak tersebut? Ibu. Kalau aku misalnya kalau Kela pasti dari rumah dulu kita contohkan gitu kan. Kalau untuk anak ini misalnya lebih gampang, misalnya kita nonton nih kan banyak kartun-kartun ya yang untuk anak-anak. Misalnya aja ada yang adegan dia dorong temennya, nah itu pas banget masuk deh kita. Kela boleh nggak sih itu dorong temennya gitu? Enggak bun, kenapa emang? Nanti dia sakit. Nah iya, jadi Kela jangan gitu ya gitu. Jadi dari sehari-hari aku selipin deh ini pesan-pesan. Berarti harus ditinjau juga ya tontonannya, dan harus kalau bisa sama kita lah nontonnya gitu loh. Iya, Biar kalau ada betul. kayak gitu nggak main contoh aja. Betul kan. Nah, menurut ibu apa solusi yang paling efektif untuk meningkatkan keterampilan sosial anak di lingkungan masyarakat? Kita temani untuk keluar. Ada orang tua yang anaknya kekep aja di rumah, ada loh modelnya kan ya gitu kan. Kalaupun misalnya memang kendalanya misalnya tidak ada teman yang seumuran, nah itu ya kita ajak ke playground, gimana sosialisasi atau play date gitu. Tapi kalau di sini kan alhamdulillah banyak ya kak anak-anak kecil juga nih, jadi lebih mudah dan kadang kita dengar kalaupun mereka di luar kedengeran ya gitu, atau kita temenin gitu. Nanti atau dia pulang dia cerita nih, jadi dia temennya gini gitu. Nah terus kita bisa kasih tahu dia tuh mana yang baik mana yang buruknya. Selanjutnya, ini bagaimana peran kolaborasi antara orang tua dengan anak, dengan guru untuk mendukung perkembangan sosial anak. Iya seperti tadi, kebetulan tadi pagi baru bagi rapot nih di TK. Udah Iya. rapot ya? Iya, kalau SD kan belum ya kak. Iya, Sudah bagi rapot udah libur duluan jadinya. Nah kalau misalnya pas bagi rapot nih pas banget ya untuk aku sama gurunya sharing bagaimana perkembangan Kela. Tapi kalau menurut aku hanya saat pembagian rapot itu terlalu lama kan, sudah 6 bulan baru. Jadi aku selalu membangun komunikasi sama gurunya. Kalau misalnya menjemput, mungkin bisa lebih ngobrol, ibu bagaimana Kela hari ini gitu. Atau guru-gurunya juga welcome banget, misalnya kita mau WA bertanya gitu ya perkembangan anak bagaimana. Nah disitulah tadi juga aku bilang makasih ya bu kerjasamanya gitu, ibu di sekolah saya lanjutkan di rumah. Jadi jangan dilepas anak sekolah udah urusan guru, itu big no. Karena di rumah juga kita harus selaras, karena kan lebih banyak di rumah kan. Iya betul. Di sekolah berapa jam sih kan, sisanya kita gitu. Jadi jangan nyerahin aja gitu, baik itu pelajaran misalnya TK ataupun mengaji misalnya sore gitu, kita cek itu aja pesanku. Jadi jangan orang tua misalnya berasa bayar ya harus oke anak kita, enggak, karena kita perannya sebenarnya ibu. Berarti ada kegiatan sama gurunya itu, maksudnya dari sekolah itu ada kegiatan yang mungkin dilakukan tiap bulan gitu untuk menunjang perkembangan sosial anak gitu, ada nggak sih? Kalau di sekolah kan setiap hari pasti bersosialisasi ya, karena dengan teman-teman semuanya. Nah cuman untuk menyelaraskan pelajaran di sekolah dengan kita di rumah itu ibunya yang intens komunikasi sama guru-gurunya. Kan gak mungkin ya guru yang mencatat sesuatu duluan. Iya betul kita yang tanyakan perkembangannya gimana. Atau anaknya yang suka cerita lebih gampang kak, tadi aku ini loh gitu. Atau kita yang tanya tadi main apa ke, kalau TK jangan tanya belajar apa. Tadi main apa gitu, nanti cerita tuh nanti gitu kan. Oke, ini tadi kasusnya sih Bu, mau bertanya bagaimana cara ibu mengenalkan peristiwa sejarah sederhana, misalnya tuh kayak tradisi dari keluarga ibu, dari yang suku apa gimana gitu Bu?
ketika anak anak itu? Kalau boleh dicontohin misalnya tentang puasa dan lebaran? Nah, jadi kalau aku nih Kak, apalagi usia dini masih belajar puasa. Dari sebelum puasa, aku pertama beli buku tentang berpuasa. Nah, kan aku bacakan gitu kan, kayak gini Kela dibaca ya gitu, bukunya ada. Nah, nanti saat mulainya ketika anak-anak itu, kalau menurut aku ya, mereka paling suka saat buka puasa dan jalan-jalan tuh beli takjil. Nah, jadi kita kenalinnya tuh jangan hal yang berat. Kita nggak boleh makan no gitu. Kita seru loh, nanti kita makan sama-sama pas maghrib. Terus nanti kita jalan-jalan ya, beli takjil. Aku ngabuburit. Dari hal-hal yang happy-happynya. Nanti malam-malam udah bangun kita makan sama-sama gitu. Nah, terus dia nyap-nyapin tuh Kak, bantuin. Happy-nya dulu kita kenalin, baru belajar puasanya gitu. Jadi pertama dari cerita, terus kita ajarin hal-hal yang menyenangkan dulu. Ada satu lagi, kalau aku suka ceritain masa kecilku dulu. Dulu tuh Bunda puasa gini-gini ya, seru-serunya. Kita kan tuh samperan-samperan sama temen gitu. Iya kan? Iya. Terus dulu kalau zaman aku masih minta tanda tangan ustadz, kalian udah benar-benar kalau mau ngaji. Iya kan. Nah, itu yang seru-serunya. Mereka seneng banget loh Kak denger kisah kita gitu. Iya, kadang-kadang mau tidur aku mendongeng. Nah, terus mereka minta gini, Bun, gak usah dongeng, ceritain dong masa kecil Bunda. Suka gitu. Jadi itu kan apalagi mendongeng sebelum tidur itu bagus banget toh Kak. Ya kecerdasan anak. Kalau yang belum bisa bicara pun mereka akan menyerap kata-kata, nanti belajar ngomongnya lebih gampang gitu. Iya, itu cara-caranya, tips-tipsnya. Nanti kalau kakak pakai, kalau punya Amin. Ya kayak gitu. Amin. Karena kita udah tahu kayak gitu, kadang suka ya Allah nggak sempat, pasti kan kendalanya kayak yang kayak gitu bisa orang tua. Iya, ada aja yang memang ya kendala. Tapi Bismillah ya. Semoga sempat ya. Amin. Oke, selanjutnya bagaimana konsep dasar ekonomi seperti berbagi, menabung, ataupun memilih kebutuhan dibanding keinginan dapat diajarkan melalui permainan atau aktivitas sehari-hari? Kalau tentang berarti uang ya? Iya. Kalau Kela ini memang dikasih jatah sama ayahnya, misalnya 5.000 per hari buat jajan gitu ya Kak. Tapi kalau misalnya dia minta sesuatu yang mahal, aku mulai ajarin gak selalu aku kasih. Oh yaudah yuk kita nabung yuk gitu. Walau istilahnya mereka nabung mungkin 1.000 apa ini kan jajan ya. Nggak apa-apa, nanti Bunda tambahin, yang penting Kela nabung. Jadi aku dan ayahnya sepakat nggak tiap kali dia minta kita kasih, supaya dia tahu juga nilai uang gitu. Ayah kerja loh buat cari uang buat kamu sekolahnya yang pinter gitu. Jadi jangan dikasih tiap kali mereka minta. Kalau yang memang urgent iya ya Kak ya. Cuman kadang misalnya nih mau boneka apa, padahal masih ada kan. Kalau kayak gitu, ini masih banyak Kela, tidak usah ya gitu. Atau dia minta sesuatu yang lebih mahal, dia belajar nabung gitu. Kalau Mas Riga yang 3 SD itu udah paham tuh Kak. Jadi aku nabung, aku mau ini udah bisa. Nah kalau Kela nih dari sekarang udah mulai dikit-dikit kayak gitu. Katanya bertahap sih, memang nggak langsung bisa oke gitu kan. Pasti ada aja sih kendalanya, mau ini mau itu iya, tapi nabung dulu. Atau yang masih banyak masih oke, nggak usah ya saya kasih, nanti boneka 1, 2, 3, 4 masih ada ya, nggak usah. Berarti tetap dikasih alasan gitu ya, bukan langsung menolak gitu kan? Iya benar-benar. Kalau orang tua yang zaman dulu banget kan kita A ya A, ya gitu kan, B ya B gitu kan. Betul. Anak sekarang mereka nanya saya, kenapa nggak boleh gitu coba deh? Emang kenapa nggak boleh gitu? Jadi sekarang emang lebih pandai, harus kita lebih pandai. Benar-benar. Nanya lagi misalnya. Nah, ini terakhir nih, bagaimana kegiatan eksplorasi lingkungan sekitar rumah, misalkan membantu anak memahami konsep ruang, tempat, dan hubungan sosial antara masyarakat. Misalkan kayak mungkin ngajak nih ke jalan-jalan sekitar sini buat kenal tetangga-tetangganya gitu, diajarin mungkin. Oh iya, kalau kita kan deket Air Petra ya. Jadi awalnya tuh Kela masih di stroller, darang-darang, Riga berarti masih kecil gitu kan ya. Jadi nggak di rumah seharian juga.
yuk kita main ke RPTRA, misalnya paling dekat. Terus kan kalau muterin sini ya ada puskesmas, jadi daerah-daerah sekitar mereka tahu, dan mereka tahu batasnya Kak. Kamu nggak boleh lebih dari mainnya, nggak boleh keluar gang misalnya gitu. Karena itu penting ya, aku ajarin juga jangan mau diajak sama orang yang nggak dikenal. Aku ajarin juga seperti itu. Jadi explore lingkungan tuh emang harus mereka tahu kan. Dan nanti ketika bermain pun ya kayak Riga nih main nih, itu aku bilang Kak Mas Riga batasnya PAUD gitu kan, gitu ya, sampai PAUD, balik lagi di sini di gang ini gitu kan. Jadi penting banget, karena kan nanti mereka juga lama-lama makin besar akan terus jauh mainnya nih Kak ya. Cuman bagaimana mereka di jalan itu hati-hati dan bisa jaga diri. Nah itu dia tuh yang saya ajarin. Iya, segera. Baik, pertanyaannya sudah selesai, udah kita jawab semua jawabannya. Keren sekali Ibu. boleh. Karena udah selesai wawancaranya, kami ucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Sama-sama ya Kak. Oke, Ibu. Iya. Sebelum-sebelumnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.